semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini aku bakalan ngebahas soal-soal UKP PPG. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih UKP PPG itu, teman-teman perlu tahu apa itu PPG. Jadi teman-teman, PPG ini adalah pendidikan profesi guru di mana dirancang untuk menerapkan mutu mulai dari seleksi, pembelajaran, penilaian, dan juga uji kompetensi untuk menghasilkan peserta didik yang profesional ke depannya. Jadi, UKP PPG ini teman-teman adalah ujian kompetensi peserta pendidikan profesi guru di mana di UKP PPG ini ada dua jenis ujian. Yang pertama, ujian tertulis berbasis komputer, ada dua tes, yaitu tes objektif dan juga tes subjektif. Yang kedua ada ujian kinerja atau UKIN. Nah, UKP PPG ini teman-teman biasanya diikuti oleh peserta didik yang sudah terkualifikasi S1 dan D4. Selain sudah terkualifikasi S1 dan D4, peserta didik juga harus sudah memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh oleh pendidikan profesi guru atau PPG itu tadi. Nah, soal ini buat teman-teman, juga buat para ibu, bapak guru, dan peserta didik lainnya yang mau ikut UKP PPG. Biar gak lama-lama, kita langsung aja bahas soal-soalnya. Oke teman-teman, fokus kita kali ini yaitu kita bakalan ngebahas soal STJ atau soal situational judgment test, dimana soal ini ada di tes UTBK objektif. Yang pertama, di sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP, tertulis contoh rumusan, indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik akan menyusunnya menjadi tujuan pembelajaran, rumusan yang tepat adalah titik-titik. Nah, teman-teman, di soal ini sudah ada pilihan jawaban, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Oke teman-teman, jawaban dari kelima pilihan di atas, yang paling benar jawabannya adalah yang B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Soal yang selanjutnya, dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar setiap guru, idealnya selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini kecuali. Silakan pilih jawaban yang paling benar teman-teman. Dari kelima pilihan jawaban, A. Jumlah minggu efektif, B. Jumlah dan keluasan KD, C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD, D. Tingkat kepentingan KD, dan E. Jangka waktu penggunaan media. Jadi, jawaban yang paling benar adalah yang E. Jangka waktu penggunaan media. Setelah pembelajaran, guru langsung memberikan penilaian praktek terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Silakan teman-teman lihat di soal ada 5 pilihan jawaban. Jawaban yang paling benar dari kelima pilihan jawaban adalah yang D. Kurang setuju, karena seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian terlebih dahulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Soal yang selanjutnya, peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut. Kecuali, silakan teman-teman pilih di kelima pilihan jawaban yang sudah tersedia. Jawaban yang paling benar adalah yang D. Melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. Karena yang ditanyakan di sini adalah pelaksanaan literasi di sekolah ya teman-teman. Soal yang selanjutnya, setiap guru pasti akan menghadapi masalah di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu, sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan guru saat menghadapi permasalahan pembelajaran adalah A. Meminta solusi dari kepala sekolah, B. Mendatangkan konsultan pendidikan, C. Melakukan classroom action research, D. Menemui orang tua siswa, dan E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Nah, dari kelima pilihan jawaban yang teman-teman, yang paling benar adalah yang C. Melakukan classroom action dan research.
selanjutnya, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar sesuai dengan pilihan yang sudah tersedia. Antara A, B, C, D, dan E nih teman-teman, yang paling benar adalah yang D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Selanjutnya, di sekolah Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan di antara guru-guru lainnya di sekolah. Karena ia tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? Dari kelima pilihan jawaban teman-teman, pilihan yang paling benar adalah yang E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut mengobrol dan sharing santai. Soal yang selanjutnya, siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Yang B, saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. Yang C, saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. Yang D, saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. Yang E, saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat belajar dalam persiapan OSN. Nah, jelas nih teman-teman, yang paling benar adalah yang A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Dan selanjutnya, saat bekerja dalam tim, anggota kelompok lain sering kali memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah titik-titik. Jadi teman-teman, dari kelima pilihan jawaban yang sudah tersedia, silakan teman-teman jawab dan tulis di kolom komentar. Yang paling benar teman-teman jawabannya adalah yang E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi diri bila ada pandangan pribadi yang keliru. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Dari kelima pilihan jawaban yang sudah tersedia, teman-teman, yang paling benar pilihannya adalah yang C. Menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal tes objektif yang biasanya ada di UTBK UKPPPG. Nah, soal STJ ini teman-teman digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi tertentu seperti di dunia kerja. Jadi buat teman-teman yang mau ikut UKPPPG, Bapak Ibu guru dan peserta didik lainnya, silahkan tonton video ini sampai selesai, dan di next video aku bakalan ngebahas soal-soal lainnya. Jangan lupa di share, di subscribe, dan di like. See you di next video. Bye bye.